Tonton full ya guys. Teman-teman akan dapat ide dari video ini. Oke, kita cek ini ya guys ya. Kotak hijau TF daily, kotak biru TFH4, dan kotak merah TFH1. Bang, kalau saya buat analisa top down analisis dengan bantuan kotak seperti itu untuk menggambar trading range, boleh? Sehingga bisa fokus pada TFH1 untuk menggambar struktur marketnya. Aduh, ini saya ada rencana sebenarnya ya, bikin materi ini ya, salah satu materi untuk mendukung kita top down analisis ya. Ya apa namanya, konsepnya itu bikin the boxes ya, kotak-kotak. Jadi kita bikin sebuah batasan-batasan. Nah, batasan itu adalah batasan dari kacamata time frame. Nah, ini wah, berarti saya perdana ya di sini ya menjelaskannya ya. Cuman saya bingung menyusun materinya guys ya. Jadi apa namanya, dalam membuat materi itu ya, tantangan bagi seorang, ya anggaplah konten kreator, anggaplah pengajar, anggaplah mentor, atau anggaplah apapun ya guys ya. Pokoknya yang ditampilkan di YouTube ya, membuat sebuah materi itu sulit guys ya. Tantangan bagi kami yang share di YouTube itu ya, pertama jelas harus bermanfaat ya. Nah yang kedua, untuk mencapai tujuan bermanfaat tadi ya, itu harus bisa menyusun narasi, harus bisa menjelaskan, harus bisa sesederhana mungkin menjelaskan dengan simple gitu loh ya, agar yang mengerti itu banyak gitu loh. Nah itu tantangannya. Nah, menjelaskan apa yang saya maksud, apa yang ingin saya sampaikan itu tantangan ya bagi kami yang bikin video di YouTube ini guys, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang request materi terus materinya lama, mohon maaf ya guys ya, karena memang menyusunnya itu butuh effort yang luar biasa untuk menyiapkannya. Ya, saya bela-belain untuk bikin PowerPoint ya, untuk mendukung pembuatan videonya ya. Bikin ilustrasi, bikin candle-candlenya, menyusunnya gitu. Jadi membuat sebuah alur cerita dalam menjelaskan sebuah materi. Nah itu tantangan berat bagi kami ini ya. Oke, berarti ini perdana ya, apa namanya, salah satu cara ya untuk kita menganalisa top down analysis ya. Jadi Bang Pips Hunter ini apa itu guys, kalau film ada bocorannya itu guys. Kok saya malah blank ya. Ya nanti kalau saya ingat ya. Jadi membocorkan acara yang mau dikeluarkan gitu loh. Oke, enggak apa ya, saya jelaskannya. Jadi yang dilakukan Bang Pips Hunter ini sangat boleh ya. Saya sangat setuju. Kenapa? Karena dengan begini kita tahu loh kacamata dari top down analysis, kacamata dari setiap time frame. Contoh nih, kita sedang buka ini time frame berapa ya? Ini time frame saya anggap 1H ya, karena di sini tadi yang paling kecil H1 ya. Oke, anggap ini time frame H1 ya. Supaya saya tidak bolak-balik ngeklik time frame-nya H4 daily, supaya nggak bolak-balik ngeklik, maka saya buat boxes ini ya, saya buat kotak ini. Nah dengan ini saya tahu, oh ini trading range daily, ini trading range H4, ini trading range H1. Oh ya guys, saya ingat guys, spoiler. Jadi pertanyaan Bang Pips Hunter ini adalah spoiler ya dari materi yang ingin saya buat ya. Cuman ya memang belum jadi ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Ini perdana ya di grup ini ya. Jadi ini sangat bagus guys. Ya, supaya kita nggak bolak-balik pindah time frame gitu loh. Nanti bolak-balik kita pindah time frame itu
bisa mendistraksi gitu loh. Nah, dengan begini kita bisa gini. Contoh ya. Dengan kita menggunakan cara ini, contoh di sini kita contoh ya, semisal aja ada minor choke. Ya, di time frame H1 ini ada minor choke. Ya. Sedangkan kotak biru ini adalah trading range di H4. Maka nanti kalau kita mengambil retracementnya, kita tidak boleh sampai sini. Karena ini strukturnya masih buy. Biasnya masih buy gitu guys. Ya, jalan ceritanya ini itu masih buy. Kayak gitu. Contoh di sini ada minor choke, ini naik, kita ambil selnya asal menemukan alasan yang kuat ya di sini ya kenapa ambil sell ya. Nah, untuk TP rasional itu ya TP maksimalnya itu contoh di dalam trading range H4 cari entry point buy. Contoh kita menemukan satu di sini. Sorry sebentar. Ini ya yang paling low ya dari H4 ya. Satu di sini di ekstrim. Dua di sini. Tiga di sini. Contoh. Ini semua ada probabilitasnya. Maka rasional harus di entry point yang pertama. Kalau kita mau sell. Itu loh top down analysis gunanya. Ya. Jadi kita nggak akan terjebak, wah ini sell ini bagus ini untuk sell ini. Saya akan TP di sini. Contoh ya, misalkan di sini ada demand kuat analisa kita. Ini sampai sini, ini naik, bikin bos baru lagi. Nah, nanti gagalnya di situ kalau kita nggak top down analysis, gitu guys. Dengan adanya kotak-kotak ini, kita mengetahui batas-batas struktur, batas-batas trading range valid di setiap time frame. Kegunaannya seperti itu. Ya, jadi yang Bang Pips Hunter tanyakan, ya saya sangat boleh sekali. Sangat boleh. Malah akan saya buatin materi kok. Saya ada pikiran bikin materi ini. Cuman ya sudah, karena ada spoiler kayak gini. Gitu. Jadi tak perlu saya buatin lagi ya guys ya. Saya rasa ini sudah cukup ya. Saya rasa ini ya screenshot ini sudah bisa menjadi ilustrasi ya. Ini adalah trading range untuk daily. Nah contoh ya, contoh. Misalkan ini belum sampai membuat bos. Akhirnya trading range H1 ini pecah. Ini turun, contoh ya, turun. Ini ada struktur terus turun sampai memecah trading range H4. Artinya apa? Artinya ada major choke di H4. Artinya di struktur H4 itu biasnya sell. Sedangkan di struktur daily biasnya masih buy. Gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Contoh, ini sudah terjadi major choke. Ini membuat harga naik. Nah, karena ada major choke, saya mau menjawab ini. Di sini ada entry point sell yang bagus. Dengan analisa sedemikian rupa, ini entry sell yang bagus. Maka saya akan TP 1 di lower low sebelumnya, di previous low. TP bertahap selanjutnya ada di entry point bias buy. Gitu loh guys. Tidak boleh sampai di trading range paling bawah daily ini. Tidak boleh. Kalau kita mau TP bertahap ya. Gitu loh guys. Ya. Nah kalau teman-teman punya strategi lot dipecah, nah itu enak. Katakanlah pakai 3 layer ya, atau 2 layer lah. 1 TP di sini, 2 TP di sini, 3 misalkan TP lebih jauh daripada ini, ya boleh. Karena kita tidak tahu apakah major choke di H4 cukup untuk membalikkan uptrend dari daily ini untuk ke downtrend. Kita nggak akan tahu guys. Karena ini adalah kelakuan big trader gitu. Mau major choke di time frame berapa,
bias yang sesungguhnya itu berubah. Nah, yang bisa retail trader lakukan sesuai strukturnya. Strukturnya di H4, misalkan trading range di kotak biru ini ada major choke di H4, ya sudah, kita ikuti. Kita setidaknya bikin ABC atau wave 1 2 3 4 5 pada time frame H4. Tapi jangan melebihi trading range daily range gitu loh. Jangan melebihi trading range di daily, maksudnya high valid dan low validnya jangan melebihi di daily gitu loh maksudnya ya. Jadi seperti itu guys. Nah, saya rasa itu sudah cukup sih untuk materi tema the boxes ya. Jadi kita pakai kotak-kotak ya untuk bikin ini ya, trading range. Supaya apa? Supaya kita tidak pindah-pindah time frame gitu loh ya. Karena kita sudah mengetahui batas trading range. Itu penting, batas trading range itu ya. Itu supaya top down analisis kita tidak pindah-pindah time frame gitu, supaya kita tidak bingung gitu guys ya. Jadi ini bagus ya, apa yang di share Bang Big Hunter bagus ya, menjadi pengetahuan bagi teman-teman yang lain. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau sharing ya di sini ya. Oke, ini bagus, good.